Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Halo teman-teman semuanya, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Ayo kita tetap semangat dalam mengikuti ibadah TX kali ini. Happy Sunday and God bless you. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Bisa ketemu sehari-hari kehidupan nyata, mirip seperti permainan ini. Bahkan kalau kita ingat, firman Tuhan ada 12 murid Yesus Kristus dan berjalan bersama-sama dengan Yesus di dalam pelayanan. Di dalamnya ada satu jiwa yang ternyata punya hati tidak seperti hati murid-murid yang lainnya. Dia memiliki hati yang jahat. Siapa? Ya, Yudas. Yudas termakan dengan buayan setan, termakan dengan buayan iblis, sehingga akhirnya dia menjual Yesus dan akhirnya dia menjadi the imposternya ya. Orang yang bad guy-nya, yang jahat. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu
sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, Shalom TX. Ya, hari ini kembali ketemu lagi dengan Kak Doni. Kita akan bahas sebuah tema yang berjudul Anchor. Wah, bukan angker yang kalau kita lihat sana kamera, lihat sini, angkat tangan, nyerah, nyerah. Bukan itu. Itu angker. Ini anchor, ya. Anchor yang artinya adalah jangkar atau sauh, ya, jangkar yang saat ini kita akan mau belajar dan dengerin jangkar itu apa, ya. Sebelumnya kita berdoa, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan pada hari ini supaya kami boleh belajar dari sauh pengharapan jangkar yang kami tambatkan di sebuah tambatan yang benar, yang jelas. Dan kami percaya kami mau belajar pada saat siang hari ini, memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jangkar. Teman-teman tahu kalau sebuah kapal ukurannya yang besar dan jangkarnya tidak akan sebesar kapalnya. Tetapi biar sekecil seperti yang ada jangkar dengan kapal yang besar, jangkar yang kecil, tapi yang kecil itu punya fungsi yang luar biasa besar dan fatal kalau tidak memilikinya. Jadi jangkar punya fungsi pada sebuah kapal adalah untuk menambatkan kapal supaya ketika dia berlabuh ke sebuah dermaga dan dia akan menurunkan penumpang ataupun semua orang-orang yang ada di dalam kapal, dia harus tertambat sehingga ombak yang bergelombang tidak akan membuat kapal ini bergeser, bergerak, atau bahkan bisa terbalik. Betul, itulah fungsinya jangkar. Dia menahan, membuat steady, membuat tidak terbalik, membuat tidak bergerak dengan liar, dan akhirnya jangkar itu menolong orang-orang yang ada di dalamnya supaya keluar dari kapal dan turun dengan selamat. Tapi bagaimana kalau kapal yang berhenti dan tidak memiliki jangkar? Dia akan terombang-ambingkan dengan dahsyatnya ketika gelombang besar datang menghampiri kapal tersebut. Bahkan seringkali kapal tersebut bisa terhantam dengan gelombang dan terbalik dan membuat kapal itu karam dan tenggelam. Nah, teman-teman tahu nggak begitu pentingnya jangkar? Hari ini kehidupan kita bisa gambarkan dengan situasi gelombang yang luar biasa sedang menerpa, baik dalam dunia digital, dalam dunia belajar akademik kita, bahkan dunia keseharian kita dengan masa pandemi. Yang puji Tuhan kita sudah melihat ada secerta harapan dengan ada vaksin dan yang lainnya. Dan dengan penerapan prokes yang luar biasa teman-teman ikuti, itu membantu kita untuk kita mempercepat keluar dari pandemi ini. Dan teman-teman tahu nggak, dengan kondisi sekarang orang sedang berada di sebuah gelombang yang dahsyat. Baik itu persaingan di dalam dunia pekerjaan, di dunia entrepreneur, bahkan di dunia usaha, bahkan persaingan di dunia akademis, di sekolah, dan juga persaingan yang lainnya. Gelombang yang luar biasa datang dalam dunia keseharian kita, gelombang yang datang lewat pertemanan kita, gelombang yang dahsyat datang lewat setiap komunitas kita. Ada banyak terjadi sebuah tragedi ataupun gelombang-gelombang yang membuat kita terombang-ambingkan. Seringkali hidup saat ini orang turut ambil bagian tenggelam di dalam gelombang tersebut dan tidak bisa lagi melakukan apa-apa karena mereka tidak punya jangkar yang kuat. Nah, jangkar, kita mau bahas tentang anchor, jangkar. Kita lihat dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan 20.
Saya akan bacakan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Ya, kalau Kak Doni mau terjemahkan dalam bahasa Inggris seperti ini, salah satu terjemahannya. We have hope as sure as state fish, anchor of the soul, an anchor that can't sleep and cannot break down under whoever steps upon it. Nah, ini yang terjadi, bahwa ini adalah anchor of the soul. Dan artinya adalah pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Sauh bagi jiwa kita, aman bagi jiwa kita. Sauh yang kuat, anchor of the soul, cannot sleep, cannot break down. Nah, ini yang ada yang kita terima sebenarnya. Dan anchor atau jangkar itu kita sebut dengan sebuah nama pengharapan. Ya, menambatkan jangkar atau sauh seperti kita menambatkan sebuah pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Kita mau belajar dari firman Tuhan ini bahwa pengharapan, sauh atau jangkar pengharapan yang kita taruh adalah tepat di mana kita belajar dari Yesus Kristus ketika Dia mati bagi kita, dan saat itu terbelahlah ruang Maha Suci. Disitulah saatnya ditambatkanlah jangkar pengharapan kita yang teguh, di mana kita bisa berjumpa dengan Yesus, dengan Tuhan, dan saat dimanapun, kapanpun, dalam berbagai kondisi bagaimanapun, kita mampu dan bisa berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan berkenan untuk dijumpai oleh kita. Teman-teman, kita sudah tepat menaruh pengharapan di dalam Yesus kalau teman-teman sudah menaruh pengharapan atau jangkar itu. Karena apa? Karena jangkar itu yang memberi kita kekuatan, aman. Nih ada kata sauh yang kuat. Yang pertama adalah sauh yang kuat, kekuatan. Karena apa? Tidak ada tambatan yang mampu memberi kekuatan, mentransfer segala bentuk kuasanya, bahkan memberi kita kuasa untuk boleh berjalan di dalam hidup hari-hari ini menjadi sebagai anak-anak Tuhan. Benar. Dan itu cuma ketika kita taruh pengharapan kita di dalam Yesus. Ketika kita boleh berjalan, pengharapan di dalam Yesus itu memberi diri kita menerima kuasa yang pertama. Kekuatan, betul. Yang kedua, yaitu kita menerima rasa aman. Ada aman bagi jiwa kita. Jadi sauh atau jangkar atau pengharapan di dalam Yesus. Yang kedua adalah memberi rasa aman buat kita. Kalau kapal-kapal laut besar dengan jangkar yang cukup ukurannya besar, tetapi lebih kecil daripada kawal kapalnya, itu memberi rasa aman buat nahkodanya dan juga penumpang untuk turun ke pelabuhan atau berlabuh dan turun di darat. Begitu juga dalam hidup kita ketika kita taruh pengharapan kita tepat kepada Yesus, rasa aman di dalam Allah yang hidup, yang bergerak dinamis di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus melalui penolongnya Roh Kudus, memberi kita rasa aman supaya kita boleh berjalan melihat masa depan kita. Walaupun yang kita lihat saat ini seringkali sungguh-sungguh membuat kita ragu-ragu, sungguh-sungguh membuat kita takut. Tapi ingat, ketika kita menambatkan tambatan yang tepat, jangkar yang tepat di dalam Yesus, Yesus akan memberi kita rasa aman. Apa? Karena Yesus memberi kita percaya ada pengharapan yang benar-benar. Dan itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 kita akan baca. Kolose pasal 2 ayat 6 dan sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup di dalam Kristus, temanya. Dan firman Tuhan berikut ini berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yes,
Ini firman Tuhan jelas katakan, ketika kita menerima pengharapan di dalam Yesus yang memberi kita kekuatan, iman percaya kita, dan juga aman, rasa aman. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa Kristus Tuhan kita yang sudah mati buat kita, yang memberi hidup kita, yang sampai hari ini membawa hidup kita ke dalam hidup yang berkemenangan, mendampingi kita, memberi kekuatan, memberi semangat yang baru, memberi pengurapan yang baru. Dia mau kita tetap hidup di dalamnya. Karena kalau kita hidup di luar daripada Yesus, seperti kapal yang tidak punya jangkar atau saut pengharapan. Dan kapal atau kalau jangkar tidak tertambat dan tidak memiliki tambatan yang kuat, kapal akan hanyut menuju kepada bencana yang besar. Jangan mau adik-adik kalau kita menuju ke bencana yang besar. Tapi kita rubah haluan kita. Kita mau tambatkan jangkar kita. Kita mau menuju kepada hidup berkemenangan di dalam Yesus dan tinggal di dalam surga mulia. Amin. Karena itu dia mau kita hendaklah tinggal di dalam Kristus. Amin. Supaya rasa aman dan kekuatan keyakinan iman kita di dalam Kristus. Dan itu menjadi berakar. Amin. Berakar di dalam dia. Dan ketika kita berakar, kita benar-benar menyerap apa yang menjadi kebutuhan iman batinia kita, manusia batinia kita, yang menjadi kebutuhan jiwa kita, batin kita, manusia roh kita. Kita serap, kita penuhi dengan segala bentuk apa yang Tuhan berikan, pengurapannya, kekuatannya, kuasanya, dan akhirnya kita akan terus dibangun di dalam Tuhan. Amin. Yes. Kita harus punya tambatan yang benar, dan itu tambatannya di dalam Yesus. Amin. Dan adik-adik semua, jangkar pengharapan yang ketiga dan yang terakhir itu akan membawa kita kepada kebangkitan hidup. Ya, Yohanes pasal yang ke-11. Kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Yes. Jangkar pengharapan kita, anchor pengharapan di dalam Yesus membawa hidup kita ke dalam kebangkitan hidup yang kekal. Amin. Karena firman Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ialah Yesus. Dan dialah di mana tempat kita menjadi pengharapan satu-satunya. Kita tambatkan jangkar kita. Kita tambatkan iman percaya kita di dalam Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ya, Tuhan katakan kita akan hidup, mengalami kebangkitan hidup walaupun kita sudah mati. Artinya apa? The second time kita punya hidup. Setelah kita mati kita hidup. Yang kedua kali kita karena kita memiliki Yesus. Jadi walaupun kita mati suatu saat nanti, tinggal nunggu gilirannya. Giliran siapa? Tidak peduli. Mau dia muda, mau dia tua. Belum tentu yang tua lebih dulu. Ada yang juga lebih muda lebih dulu. Tapi kalau tahu adik-adik, kematian datang tidak tahu pada waktunya. Ketika maut itu datang, atau kematian itu datang, kita tahu kita memiliki hidup walaupun kita sudah mati. Dan hidup itu di dalam Kristus. Amin. Dan setiap orang percaya yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Betul. Dan Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita mengalami kebangkitan. Pada satu kali kedatangan Kristus, dua kali Tuhan akan membawa kita, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya, orang-orang yang menaruh jangkar pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Dia akan membawa kita ke surga mulia. Dia akan membawa kita menuju sebuah kehidupan yang luar biasa. Dalam waktu nanti Tuhan akan datang dan memberi kita kehidupan yang kekal. Amin.
Dan bersama dengan Yesuslah jangkar pengharapan kita. Yes, amin. Dan Tuhan Yesus, aku berdoa untuk adik-adik semua di sini, dan termasuk Tuhan orang-orang yang saat ini sedang mengalami ombang-ambing dengan kondisi, situasi ekonomi, akademik, situasi pandemi, semua yang saat ini sedang menggerogoti dan sedang membuat kami ragu-ragu, yang membuat kami takut. Kami mau berdoa bahwa Tuhan, Kau yang memberi kami kekuatan, Kau yang memberi kami keyakinan, Kau yang memberi kami kepastian rasa aman, karena kami sudah percaya dan menaruh jangkar sauh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Mari kita berdoa dan kita tutup ibadah kita di dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang kami pelajari pada hari ini membawa kami lebih percaya kepada Engkau. Kami lebih tahu lagi bahwa kepada siapa kami menambatkan jangkar pengharapan kami. Kami tahu ketika kami berada dalam gonjang-ganjing setiap masalah di dunia ini, kami tahu kami tetap aman dan kuat di dalam Tuhan. Sebab itu tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Yang terlebih kami Tuhan, Engkau pakai lebih lagi menjadi berkat Tuhan. Tetap melayani Engkau lebih sungguh, tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami melakukan semua yang kami lakukan, segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan. Dan kami tahu, kami percaya semuanya di dalam nama Yesus. Kami mau terima berkat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Bye.